Shalom, apa kabar saudara-saudara yang terkasih? Saya harap semua dalam keadaan baik oleh karena pertolongan Tuhan yang sempurna. Baik, kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud, dan dari sini kita belajar bersama mengenai sesuatu yang Tuhan ingin kita diingatkan, bagaimana kita hidup di dalam kesehatan rohani. Saudara, dalam segmen camilan ini baca, pahami, dan lakukan, saya ingin berbagi tentang kesehatan rohani, check up kesehatan rohani kita. Beberapa waktu yang lalu, saya menemani suami untuk check up darah. Saudara, ternyata ketika suami saya berkunjung menemui dokter, karena ada bagian tubuh yang tidak sehat ataupun kurang enak, lalu dokter itu memeriksakan suami saya. Nah, ternyata diketahui bahwa suami saya ada gejala gula darahnya tinggi. Saudaraku, selama ini suami saya dan kami di rumah berpikir bahwa suami saya punya gula darah yang rendah. Apa yang terjadi, saudara? Tiap kali dia merasa letih, dia meminum air gula ya, atau lebih meminum yang manis-manis karena merasa bahwa gula darahnya rendah. Nah, saudara, tanpa disadari karena sudah lama tidak check up dan tidak bertemu dokter, ketika ketemu dokter didapati bahwa gula darahnya sedikit tinggi. Akhirnya suami saya dianjurkan untuk cek laboratorium. Saudaraku, dari sini saya ingin kita belajar bersama bahwa kadangkala nih kita seringkali merasa diri kita sudah mengalami kesehatan rohani yang baik. Kita merasa sudah cukup baik, cukup sabar, cukup murah hati, dan cukup mengampuni orang lain. Sehingga ada kalanya kita merasa nyaman dengan kondisi kerohanian kita. Ketika kita merasa diri kita cukup sabar, kalau diteliti lebih dalam lagi dan diperiksakan kepada orang yang tepat, maka sebenarnya ternyata kita kurang sabar. Khususnya di antara keluarga kita ya, orang yang paling dekat untuk melihat apakah kita sabar atau tidak tentulah keluarga kita. Atau ketika kita berpikir, saya loh sudah murah hati. Tapi ada masa-masanya ternyata kita tidak semurah hati yang kita pikirkan. Nah, saudara, siapa sih yang paling tahu tentang diri kita? Dari pemazmur ini kita paham dan mengetahui bahwa yang paling mengerti pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita adalah Allah dan diri kita sendiri. Kemudian orang-orang yang paling dekat dengan kita. Namun dari pemazmur kita belajar untuk check up rohani kita. Kita harus datang kepada Tuhan dan berani mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Hati dan pikiran itu saling terkait, saudara. Hati dan pikiran yang tidak benar, tidak murni, tidak tulus, maka akan menghasilkan tingkah laku yang juga sebenarnya menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Satu kali pada waktu saya dan suami cukup sibuk, saya menyiapkan sarapan, dan ketika saya menyiapkan sarapan, ada di mana kalimat-kalimat saya membuat suami saya terkejut dan dia katakan, ada apa dengan Mami? Mengapa cara jawabnya seperti negatif begitu? Saya lalu jawab, ya karena selama ini saya merasa sedikit diabaikan karena kesibukan-kesibukan kita. Suami saya mengambil sikap diam dan tidak membicarakannya lebih lanjut. Tapi saya tahu bahwa itu juga mengevaluasi suami saya, bagaimana kadangkala kesibukan juga bisa membuat kita lupa untuk memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. Sehingga apa yang ada di hati saya, tindakan saya, perkataan saya keluar dari hati dan pikiran saya yang sebenarnya
merasa kurang diperhatikan. Saudaraku, demikian juga kita. Dalam hal ini, saya dan saudara bersikap oleh karena hati dan pikiran kita membuat satu keputusan yang membuat kita melakukan sikap-sikap yang tidak berkenan karena kita mungkin merasa diri kita tidak dikenali atau diperhitungkan. Saudara, luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau datang kepada Tuhan untuk lebih jauh. Tuhan koreksi hati kita, mengenal pikiran kita, dan mengetahui apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Saudara, di sini di ayat 24 dikatakan, "Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Luar biasa ya pemazmur ini, si Daud mengatakan, "Tuhan, kalau jalanku tidak benar, tuntun aku di jalan yang kekal." Seharusnya kita orang percaya juga demikian. Berani berkata, kalau aku tidak berjalan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, bawalah aku dengan segala cara-Mu untuk dapat berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Saudaraku yang terkasih, check-up rohani ini perlu kita lakukan. Ketika kita merasa segala sesuatunya baik dan aman, pada saat itu juga kita perlu melakukan. Apakah benar kita sungguh-sungguh sehat secara rohani? Karena seringkali kita sebenarnya ada di titik di mana tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerohanian kita hari ini, apa yang menjadi kegelisahan kita secara pribadi. Aman-aman saja bukan berarti saudara dan saya aman. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika gelisah, hampiri Tuhan dan katakan, "Tuhan, sepertinya ada yang salah dengan diri saya. Ketika saya merasa diri saya cukup sabar, nyatanya saya kurang sabar. Ketika saya merasa diri saya murah hati, ternyata saya banyak perhitungan. Waktunya yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, meminta kepada Allah yang murah hati itu, membimbing kita di jalannya, di jalan yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu mengadakan check-up secara rohani, sehingga kami tahu bagian-bagian mana dalam hati dan pikiran kami, tindakan kami yang perlu untuk dirubah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami ini manusia biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai hari ini di sini dulu ya. Nanti kita lanjut minggu depan lagi dalam segmen camilan, baca, pahami, dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati.